Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan katekese kita pada hari ini, yang menjelang masa Prapaskah atau aksi puasa pembangunan. Dan tema APP pada tahun 2023 ini adalah krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Nah, saudara-saudari, pertemuan katekese kita pada hari ini dengan subtema krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Dan tujuan dari tema ini adalah agar saudara-saudari dapat memahami bahwa krisis ekologis mengakibatkan penderitaan bagi manusia, dan yang kedua, agar saudara-saudari dapat memelihara, merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Dan saudara-saudari, di sini saya akan menjelaskan gagasan pokok mengenai subtema kita pada hari ini. Krisis ekologis atau krisis lingkungan hidup sudah merupakan masalah global atau masalah dunia. Bumi tempat tinggal manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan sedang mengalami kerusakan serius. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si mengingatkan semua orang bahwa bumi rumah kita bersama sedang mengalami penurunan kualitas yang sangat mengkhawatirkan. Bila manusia tidak peduli lagi dengan bumi, maka manusia itu sendiri berjalan menuju kehancuran seiring kehancuran bumi. Kerusakan bumi telah melahirkan krisis iklim yang menyebabkan menurunnya kualitas dan debit air, kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, mengubah arus dan persamaan laut. Dan Injil Matius bab 4 ayat 1-11 mengisahkan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam di padang gurun dan dicoba iblis. Ada 3 cobaan yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Yang pertama, Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, dan yang kedua, Yesus digoda untuk menunjukkan kealahannya, dan yang ketiga, Yesus digoda dengan kuasa dan harta duniawi. Saudara-saudari, pada pertemuan yang hari ini kita akan melakukan katekese dengan metode BSA, yaitu baca, sharing, dan aplikasi. Dan sebelum kita memulai katekese kita pada hari ini, mari kita memulainya dengan lagu pembukaan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan bumi dan segala isinya bagi kami. Engkau menghendaki agar kami memelihara, merawat dan melestarikan bumi tempat tinggal seluruh ciptaan-Mu. Saat ini kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu, agar mohon semoga rahmat dan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pada hari ini kita akan mendalami katekese kita pada hari ini dengan metode BSA, yaitu baca, sharing, aplikasi. Dan pada langkah yang pertama yaitu baca, saya akan
Saya mengajak saudara-saudari untuk membuka Alkitab, yaitu membuka Kitab Suci Perjanjian Baru, Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Baik, di sini saya akan membacakan pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan harusnya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudara-saudari, setelah kita membacakan teks kitab suci yaitu Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11 yang berbicara mengenai pencobaan di padang gurun di mana iblis mencobai Yesus. Langkah selanjutnya adalah saya mengajak saudara-saudari untuk melihat kembali apa yang tadi sudah dibacakan, lalu melihat ayat mana yang terkesan, kemudian diseringkan. Baik, terima kasih sudah melihat bacaan lalu sudah diseringkan. Langkah selanjutnya adalah aplikasi. Saudara-saudari, mengenai subtema kita pada hari ini adalah tentang krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Dan setelah kita membacakan lalu kemudian kita seringkan, dan kita akan mewujud nyatakan atau mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu di sini sebelum kita mengaplikasikannya saya akan memberikan penjelasan sedikit atau memberikan arahan atau motivasi kepada saudari-saudari tentang krisis ekologis, yaitu saudara-saudari, salah satu krisis ekologi pada kehidupan kita sehari-hari adalah pencemaran udara dan pencemaran air. Saya mengajak saudara-saudari agar bisa menggunakan atau bisa memelihara segala ciptaan yang telah Allah ciptakan ini agar tetap sehat dan semuanya itu baik bagi kesehatan kita dan bagi generasi yang akan datang. Dan untuk mewujud nyatakannya adalah pada sore hari saya mengajak saudara-saudari kita akan membersihkan rumput-rumput dan sampah-sampah yang berserakan di sekitar kita untuk membakar sebagai salah satu bukti aksi nyata kita pada pertemuan kita pada hari ini.
Baik saudara-saudari, setelah kita mendalami teks kitab suci, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi pemimpin gereja, semoga Allah Bapa selalu menjaga para pemimpin gereja agar setia dalam menjalankan tugas mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa selalu mendampingi mereka agar dapat bekerja dengan jujur demi kemajuan negara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa selalu mendampingi kami agar apa yang telah diseringkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita satukan doa permohonan kita lewat doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari, terima kasih banyak. Kita sudah melakukan kegiatan katekese kita pada hari ini dengan baik dan lancar. Dan mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan katekese kami ini dengan selesai. Hanya doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.